mempercayai, mencintai, memberi harapan, dan bahkan mereka sudah terlalu jauh. Lalu di endingnya mereka berpisah, dan itu pasti menyakitkan. Hari ini kita diberi Tuhan kehormatan, kesempatan yang indah, yang berbahagia untuk belajar lagi satu topik yang penting. Ini kita temukan dalam counseling. Ada banyak pertanyaan tentang hal ini. Bagaimana pandangan Alkitab tentang pacaran dengan orang yang beda agama? Ya, ini penting buat anak muda-mudi untuk mereka kemudian memahami prinsip ini, tapi juga untuk orang tua karena mereka akan memberi bimbingan arahan buat anak-anak mereka. Untuk itu saya membaca satu ayat saja dari tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, ayat ini saya kira ayat yang sangat tepat dan penting dan banyak sekali kutip. Selain Kejadian pasal 2, 24-25 yang bicara tentang pernikahan, tetapi juga dalam konteks pacaran. Mengapa? Karena Paulus mengatakan ada 3 prinsip yang sangat penting. Nah, kita akan ulas di sini. Yaitu pertama, Paulus mengatakan janganlah kamu berpasangan dengan yang tidak seimbang. Tentu pacaran itu bukan pernikahan. Tapi jangan lupa bahwa pacaran dalam konsep Kristiani adalah persiapan buat menikah. Itu beda dengan bergaul. Kita boleh bergaul dengan siapa saja dan silakan saja. Sejauh pergaulan itu membawa kebaikan. Nilai-nilai yang baik, yang positif buat kita. Kita pertama maju dalam pertemanan itu. Dan itu silakan saja. Tetapi kalau pacaran itu satu tingkat di bawah pernikahan. Bahkan itu semacam anak tangga untuk kemudian kita memilih untuk menikah. Sehingga pacaran itu harus betul-betul kita mempertimbangkan dengan sebaik mungkin. Saya pernah memberi ceramah tentang 5 prinsip pacaran. Yaitu appearance, background, Christian, devotion, dan education. Tapi hari ini saya membahas isu tentang bagaimana kalau mereka pacaran dengan orang tidak seiman. Itu persoalannya. Dan saya ingin mengatakan bahwa pacaran itu persiapan buat menikah, bukan sekedar mengisi waktu. Nah, kalau kita pacaran untuk mengisi waktu ini, saya kira tidak tepat. Karena biasanya kita akan menyesali karena banyak sekali cost di sana. Cost bukan soal waktu, uang, tetapi juga beberapa orang yang sudah terlalu memberi harapan. Dia begitu mempercayai, mencintai, memberi harapan, dan bahkan mereka sudah terlalu jauh. Lalu di endingnya mereka berpisah, dan itu pasti menyakitkan. Baik untuk anak laki-laki, ya, baik juga yang perempuan. Jadi keduanya akan membawa luka karena perpisahan itu. Karena akhirnya ini nggak bisa diteruskan. Dan dalam banyak studi kasus kita melihat bahwa ini berujung, ya kebanyakan berujung dengan situasi yang tidak baik, tidak positif, justru negatif. Sehingga kita harus mengatakan bahwa pernikahan itu sesuatu yang sangat penting. Pacaran itu persiapan buat pernikahan. Kalau kita tidak mau untuk berakhir dengan tragis seperti itu atau dengan penuh konflik, kita berteman saja sehingga nggak ada cost di sana. Kalau kita pacaran dan ini konteksnya terlalu berisiko buat kita. Hal yang kedua yang Paulus singgung di sini adalah dikatakan gini, persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ini pertanyaan menarik dan esensial. Kenapa? Karena kalau kita menikah kita memang tahu bahwa ada banyak perbedaan. Budaya, pola asuh, ya kebiasaan, cara berpikir, ya ada berbagai macam perbedaan dan keunikan setiap kita waktu kita mau bersatu dalam sebuah pernikahan. Nah, perbedaan itu kemudian akan menjadi titik konflik kalau nggak bisa ditarik benang merah untuk bagaimana kita saling memahami dan mendukung. Nah, persamaan itu adalah begini, kita harus lupakan perbedaan. Mengapa? Karena perbedaan itu bagaimanapun akan ada dalam diri setiap pasangan. Baik pria, baik wanita. Karena mereka tumbuh dari latar belakang budaya, tradisi, dan spiritual yang mungkin berbeda. Kalau mereka sama-sama Kristen pun tetap masih banyak perbedaan. Apalagi kalau mereka berbeda dari sudut keyakinan, dalam sudut iman. Sehingga untuk mencari titik persamaan ini menjadi satu pertanyaan yang sangat sulit. Orang-orang yang dalam Tuhan aja, kalau mereka katakanlah mereka tidak dewasa, satu katakanlah perempuan lebih rohani, lalu prianya, cowoknya nggak begitu rohani, ini sudah menimbulkan masalah. Padahal mereka sama-sama dalam Tuhan. Bagaimana mereka bisa menjalani hari-hari mereka kalau perbedaan terlalu tajam? Nah, justru Paulus mengatakan persamaan apakah yang terdapat dalam kebenaran dan kedurhakaan. Ini terdengar keras sekali. Nah, kalau kita berangkat dari dua nilai yang sangat bertentangan, Paulus memakai istilah secara teknik, ya bagaimanakah kebenaran lalu kemudian bersanding dengan kedurhakaan? Ini kan sulit sekali.
Misalnya istri bilang, ayo Pak kita ke gereja. Capek, Papa mau pergi main golf. Atau ayolah kata suaminya, Ma kita gereja. Aduh, Mama mau ketemu dengan teman-teman arisan Mama, kita mau belanja ini, belanja itu, mau beli ini, persiapan ini untuk acara ini. Wah, rumit sekali. Hal yang kecil bisa memicu buat terjadi pertengkaran, konflik. Karena dasarnya berbeda. Nah, pada dalam pernikahan, termasuk dalam pacaran, kita mulai mencari titik-titik persamaan. Nah, tapi kalau satu kebenaran, lalu satu kedurhakaan, nggak ada persamaan di situ. Jadi kalau begitu tidak ada persamaan, tidak ada. Karena secara esensi nggak bisa. Bagaimana mungkin yang kedurhakaan bisa bersanding dengan kebenaran, atau kebenaran disanding dengan kedurhakaan? Ini rumit sekali. Bagaimana mereka bisa membangun satu komunitas, satu harmonisasi? Bagaimana mereka bisa menjalin kebersamaan mereka dari hari-hari mereka, baik dalam pacaran maupun apalagi kalau menikah? Kalau mereka justru berbeda dan perbedaan itu tajam sekali karena satu benar, satu durhaka. Dan Paulus mengatakan ini mustahil. Jadi hentikan atau Anda akan membayar harga lebih mahal untuk itu. Hal yang ketiga yang Paulus singgung di ayat ini adalah, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini sama dengan tadi, tapi diulangi dengan penegasan yang lebih kuat lagi. Satu ungkapan di ayat ini yang menggunakan gaya repetisi seperti ini, penulis ingin mengatakan bahwa ini sangat mendasar, sangat penting, sehingga diulangi. Nah, pengulangan itu menegaskan betapa ini penting, sehingga diulangi. Jadi bagaimana terang dan gelap bisa bersatu? Ya nggak bisa. Nah, kalau mereka terpisah secara kodrati, secara esensi terpisah, bagaimana mereka mau bersatu? Pada pernikahan itu satu hubungan yang betul-betul Alkitab mengatakan satu daging. Mereka bukan dua lagi tapi menjadi satu. Nah, Kristus menyatukan mereka. Nah, kalau mereka tidak punya dasar untuk menyatu karena secara hakiki berbeda, secara kodrati berbeda, maka bagaimana ini bisa berjalan? Satu ingin maju, satu mundur. Jadi akhirnya mereka jatuh, nggak maju, nggak mundur, jatuh. Anda aja bergerak, kalau Anda berjalan cepat, lalu pasangan di belakang lambat. Waduh, kalau kita menari, kita dancing, ya. Kalau satu dengan gaya misalnya, ya, yang lebih cepat, Jeff, lalu satu kemudian dengan gaya misalnya waltz, yang akan nyambung. Nah, rumah tangga yang banyak berantem itu bukan karena terjadi perbedaan nilai, satu lebih rohani, satu kurang rohani, tapi secara hakiki berbeda sekali. Kalau kita sama-sama dengan Tuhan, mungkin derajat yang berbeda. Tapi kalau Paulus mengatakan dengan orang tidak seiman, maka ini secara hakiki nggak bisa. Terang dengan gelap bersatu, kebenaran dengan kedurhakaan nggak bisa. Nah, bagaimana itu bisa seimbang? Bagaimana itu bisa sepadan? Nah, kesepadanan itu karena dibangun oleh satu dasar yang sama, satu postulasi yang sama, pondasi yang sama, sehingga dimungkinkan kita bicara, dimungkinkan kita membangun, dimungkinkan kita untuk melanjutkan ini sesuatu untuk kita bangun yang baik ke depan. Bukan buat kita saja, tapi juga buat anak-anak kita, buat keluarga kita setelah ini, generasi kita setelah ini. Tapi kalau dari awal sudah berbeda sekali, bahkan bukan cuma berbeda masih bagus. Kalau bertentangan gimana? Dari terang dengan gelap bukan cuma sekedar berbeda, durhaka dan kebenaran bukan sekedar berbeda, tapi bertentangan. Nah, bagaimana itu bisa disatukan? Itu pertanyaannya. Pada rumah tangga ini harus satu, dua menjadi satu, mungkin dua budaya juga. Nah, di situ butuh pemahaman. Nah, kalau kita tidak secara sadar dari awal melihat bahwa perbedaan yang kita tidak sadari, ini terlalu berisiko. Dan saya ingin mengatakan bahwa seperti Paulus katakan bahwa bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap, maka jawabnya nggak bisa sampai kapanpun. Hal yang terakhir saya membahas beberapa studi kasus. Ada orang mengatakan begini, tapi kalau saya tujuannya PI bagaimana Pak Tony? Oh enggak. Mengapa? Kalau Anda pacaran dengan orang tidak seiman dan tujuannya atau alasannya PI, itu tidak tulus. Dari motifnya sudah salah. Tetapi juga hasilnya biasanya sangat diragukan. Nah, biasanya kalau misalnya pria injili, ya wanita, ya pria dalam Tuhan, wanita belum. Itu biasanya nggak murni, atau sebaliknya, wanita injili pria, itu biasanya ya 98% tidak murni. Jadi kalau dia akhirnya menjadi Kristen, masuk gereja, baca Alkitab, itu tidak berkaitan dengan percaya Yesus. Jadi percaya Yesus itu cuma semacam sempalan. Kekristenannya hanya sekedar ya ritual. Tetapi esensinya dia bukan percaya Yesus atau ke gereja dan kemudian menjadi Kristen karena iman dalam Yesus, tapi karena tidak mau kehilangan pacarnya. Tetapi ada juga orang yang mulai salah. Katakanlah mereka tidak tahu kebenaran ini lalu mereka menikah, bahkan bukan pacaran, sudah menikah. Tapi ada 2% dalam kasus seperti ini. Ini tentu kasuistik. Ini bukan istilahnya yang normatif. Ini kasuistik. Nah, jadi si pria itu dalam Tuhan, lalu wanita tidak. Lalu mereka sudah menikah, punya 2 anak. Tapi dalam perjalanan salah satu kemudian menjadi percaya Yesus, yaitu pasangannya. Mereka menjadi keluarga yang luar biasa. Menjadi keluarga yang betul-betul takut akan Tuhan. Bahkan istrinya yang dulu belum dalam Tuhan itu jauh lebih rohani daripada suaminya. Jadi mengalahkan kalau suaminya dulu dalam Tuhan lalu dia sama sekali tidak.
Tapi karena suaminya baik, bertanggung jawab, sayang, tidak macam-macam, ya betul-betul sayang sama istri sama anak, dan istri tahu itu. Lama-lama istri mulai tertarik. Nah, dia tertarik, akhirnya dia percaya Yesus, dan dia mulai baca Alkitab, dan kemudian dia melewati sehingga dia menjadi jauh lebih rohani daripada suaminya. Tapi jumlah seperti itu tidak banyak, hanya mungkin 1-2%. Tapi ada. Sehingga kalaupun Anda sekarang pacaran, maka opsi saya adalah begini. Kalaupun Anda mengalami kesulitan musuh, ya misalnya tidak murni ini, tapi Anda bisa coba untuk tetap berdoa dan memberitakan Injil. Apalagi kalau sudah terlalu dekat, Anda beritakan Injil. Walaupun risikonya mungkin tidak murni juga, tapi beritakan Injil aja. Supaya ini barangkali, ini pertimbangan kasuistik, bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak, Anda bertahan, dia bertahan, mungkin ini pahit di awal, tapi lebih baik Anda pertimbangkan untuk sudahi. Kalau Anda teruskan, terlalu menyakitkan. Mengapa? Ini terlalu sulit, karena pernikahan itu atau pacaran itu, persiapan untuk pernikahan itu akan sangat sulit kalau kita berbeda secara hakiki nilai-nilai kita. Karena penyesuaian diri, adaptasi menjadi sulit. Beri anak, hubungan antara kita dengan dia, nanti anak-anak, orang tua anak, dan keluarga yang lain. Apalagi banyak penolakan dari pihak keluarga kita atau keluarga dia. Akhirnya malah kita menjadi, bukan lagi kita bahagia, malah kita menghadapi begitu banyak masalah dalam pernikahan. Sehingga secara normatif saya ingin mengatakan begini, Paulus sudah menjelaskan jelas bahwa tidak mungkin orang yang percaya dan tidak percaya itu menikah. Tidak mungkin dari sudut normatif. Lalu bagaimana mungkin durhaka dan kebenaran menyatu? Tidak mungkin. Bagaimana gelap dan terang menyatu? Itu juga sama, mustahil. Jadi secara normatif Paulus tidak memberi rekomendasi bahwa orang tidak seiman pacaran dengan orang seiman. Ini yang saya katakan tadi. Tetapi dalam konteks kedua, kasuistik, bisa saja terjadi bahwa Anda sedang pacaran, pertimbangkan kalau dia bisa diinjili dengan risiko, mungkin tidak murni. Ya, mungkin tidak murni. Anda lakukan itu. Tapi kalau kelihatannya sama-sama keras, mungkin ini saatnya untuk pertimbangkan untuk menyudahi hubungan ini. Saya menemukan ada satu teman saya yang istrinya begitu percaya dan bahkan lebih rohani dari suaminya. Ini hebat kan? Tapi yang jumlah seperti ini secara kasuistik ini jarang. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ya, secara normatif Paulus sudah memberi penjelasan yang saya sudah uraikan 3 poin tadi. Tapi ada juga secara kasuistik. Kalau Anda bisa melanjutkan dengan asumsi bahwa dia percaya Yesus, ya kemungkinan risikonya ada dia tidak begitu murni. Atau ada kasus seperti yang saya bilang tadi. Tapi ini satu hal yang penting untuk kita sadari bahwa kalau kita akhirnya mau pacaran, maka pacaran itu persiapan buat pernikahan. Jadi pilihlah yang terbaik buat kemudian kehidupan rumah tangga Anda menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.